kita untuk Piala Asia biar kita lolos grup, ambil aja semua. Memang pasti mungkin bisa. Dicari-cari lagi pasti ada gitu loh. Nanti kebetulan karena dia nggak mungkin juga masuk negara Eropanya, ya sudah pilih Indonesia. Gue ada sedikit. Tapi pertanyaan besarnya itu yang harus dipikir. Masukan. Apa artinya kompetisi kita? Gini. Mau jawab, Justin. Jadi yang dibilang Towel, apakah federasi konsisten mendatangkan? Kalau gue bilang... Bukan, kebijakan itu konsisten diterapkan. Siapapun pelatihnya. Iya, oke. I agree. Dan itu sudah dilakukan zamannya Stefano Lillipali pas masuk. Toni Kusel, itu kan batch pertama. Oke? Gagal itu. Banyak. Betul, seperti itu. Jadi kalau misalnya, pasti ada tapinya, Tom. Kok gua ada tapinya? Gak apa-apa, itu yang menarik. Iya, gimana, Tom? Jadi kadang kan sudut pandang itu kalau misalnya netizen umum awam kan lihat kepada performan lah. Kan kalau trofi belum. Happy karena performan. Betul. Cuma kalau gue menelisiknya lebih dalam. Jadi federasi ini kalau begitu konsisten nggak dengan kebijakan itu? Kan itu satu. Gue bicara federasi, siapapun ketuanya. Nah, ketika era Sinteyong datang, kebijakan itu dibuka, ya kan? Maka pertanyaannya itu harus konsisten. Siapapun federasinya harus konsisten, sepanjang argumennya kuat. Jadi gue melihat yang lebih besar gitu, sebagai federasi cara berpikirnya. Karena nggak boleh hanya satu gebrakan. Sepak bola kita ingin sustain kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Naturalisasi harus atas dasar permintaan pelatih kepala. Satu Sinteyong, langsung aja kepada kasusnya. Sinteyong minta. Alasannya apa? Untuk turnamen yang levelnya lebih tinggi. Konkretnya Piala Asia. Maka dimintalah. Dicarilah pemain-pemain. Kisi-kisinya dia harus punya darah Indonesia. Maksimal di kakek nenek. Itu aturan internasional itu. Pokoknya maksimal di kakek nenek. Itu harus ada darah Indonesia. Lalu secara teknis memenuhi kualitas yang distandarkan oleh pelatih. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kualitas pemain itu adalah pelatih, karena dia yang meminta. Kalau syarat ada darah kan syarat hukumnya. Betul. Nah itu dilaksanakan. Sekarang seberapa banyak? Seberapa banyak? Federasi pelatih bisa minta 11, 10, 12, 13 bisa. Tapi kemudian akan jadi pertanyaan besar buat federasi kita. Apa artinya kompetisi, gitu kan? Kalau sampai tidak bisa melahirkan pemain kan begitu. Apa artinya hanya bancakan aja, rame-rame aja gitu kan? Cari duit gitu apa gitu kan? Tom, jadi kompetisi syarat industri, Tom. Syarat industri. Kompetisinya. Kompetisi selain di tulang lumbung pemain juga kan syarat industri. Nggak ada kompetisi, FIFA bisa kena sanksi loh. Nggak boleh harus punya. Maksud gua tujuan sepak bolanya harus ada. Maksudnya kalau pemikiran pragmatis yang pendek, wah kita untuk Piala Asia biar kita lolos grup, ambil aja semua. Memang pasti mungkin bisa. Dicari-cari lagi pasti ada gitu loh. Nanti kebetulan karena dia nggak mungkin juga masuk negara Eropanya, ya sudah pilih Indonesia. Gue ada sedikit. Tapi pertanyaan besarnya itu yang harus dipikir. Masukan. Apa artinya kompetisi kita? Gini. Mau jawab, Justin. Jadi yang dibilang Towel, apakah federasi konsisten mendatangkan? Kalau gue bilang... Bukan, kebijakan itu konsisten diterapkan. Siapapun pelatihnya. Oke. I agree. Dan itu sudah dilakukan zamannya Stefano Lillipali pas masuk. Toni Kusel, itu kan batch pertama. Gagal itu. Banyak yang gagal, yang berhasil Lillipali doang lah kasarnya. Lillipali doang. Tapi kan kita bicara konsisten, artinya mereka cukup konsisten. Walaupun mungkin setelah era Lillipali, gelombangnya agak menurun, nggak ada praktis, nggak ada naturalisasi lagi. Ada yang mandiri, maklok. Habis itu maklok ya. Setelah itu mandiri itu bukan federasi itu ya, dia sendiri. Bukan dari darah atau dan apa. Tidak ada darah. Dia kelamaan tinggal di sini. Dia 5 tahun. Itu juga aturan yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau federasi harus siapapun pelatihnya harus konsisten. Gue rasa ini sudah mulai dijalankan. Bahwa awal-awal ada kesalahan itu biasa. Orang bikin awal-awal pasti kesalahan. Dan gue rasa kesininya PSSI Erick Thohir pun belajar dari yang dulu-dulu. Kalau gue lihat kompetisinya, gue bilang lu agak ekstrim juga kalau dibilang buat apa ada kompetisi. Karena kompetisi sudah menunjukkan, lu tadi jawab, menghasilkan Marcelino dan lain-lain. Jadi ada hasilnya. Memang tidak banyak. Tidak sesuai harapan beberapa orang. Tapi kalau gue melihatnya, justru bilang
ini harusnya jadi motivasi untuk para pelaku kompetisi. Sekarang let's say ambil 10, 11, 12 pemain naturalisasi di Piala Asia yang akan datang. Piala Asia itu kan tiap berapa tahun ada. Nah, lu harus termotivasi bahwa kedepannya lu harus bisa bersaing dengan Elkan Bagot, dengan you name it lah, Jordi Amat atau apa. Kalau lu bisa bersaing, buktinya center back kita yang udah nggak muda lagi, siapa? Rizky ya? Fahrudin. Fahrudin Rizky masih bisa muda.